Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk bisa sama-sama duduk dalam satu majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis agama, majelis iman, majelis yang Allah Subhanahu wa taala cucuri dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah. Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan orang-orang yang ada dalam majelis tersebut di hadapan para malaikat, makhluk yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keistiqomahan, taufik dan hidayah kepada diri kita, sehingga kita bisa terus hadir dalam majelis-majelis yang mulia, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ketaatan. Salawat dan salam tak lepas mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu banyak membuat pengorbanan agar umat ini selamat hidupnya dunia dan akhirat. Beliau adalah panutan dan juga suri tauladan yang apabila umat ini mengikuti jejak kehidupan beliau, maka mereka akan mendapatkan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah terus berada di dalam kehidupan, jalan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan menjadi salah satu daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari sama-sama bacakan suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada diri kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan ataupun ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita, keluarga kita, bahkan juga untuk umat seluruh alam. Ala hadzin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal masyayikhin wa asatidatina wa nakhusu khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ke-34. 34 ya. Ya. Kemarin digabung ya. Hikmah yang ke-33 dengan hikmah yang ke-34. Artinya ketika di hikmah yang ke-33 ini kita diajarkan oleh Imam Athaillah bahwasanya kita diajarkan untuk senantiasa melihat kepada kekurangan diri kita, aib-aib yang ada pada diri kita. Artinya ketika kita belum bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu karena Allah Subhanahu wa taala terhijab. Tetapi justru sebaliknya, diri kitalah yang terhijab dari Allah. Bukan Allah yang terhijab, tapi diri kita yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab karena masih banyak aib ataupun cacat celah yang kita miliki, kotoran-kotoran dalam hati kita, dalam basirah kita, sehingga basirah kita ini belum bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia adalah begitu dekat kepada hambanya. Namun banyak dari kita yang belum bisa mendapati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebabnya karena kita masih terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibnu Athaillah di hikmah berikutnya memberikan jalan bagi diri kita. Apa yang dapat menyebabkan kita lepas dari hijab-hijab yang menghalangi kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yaitu kita keluar dari sifat-sifat basyariyah kita. Kita keluar dari sifat-sifat kemanusiaan kita. Sifat-sifat basyariyah yang bertentangan, yang menjadikan sifat kita sebagai seorang hamba, sifat ubudiyah kita ini terlepas, ini tertanggalkan. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, kemarin sudah sedikit diterangkan mengenai apa saja sifat-sifat basyariyah kita yang perlu kita hindari, yang perlu kita usahakan agar hal tersebut ini hilang, lepas dari diri kita, sehingga sifat kita seorang hamba ini benar-benar ada dalam diri kita. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih seputar dengan perlunya kita mengkoreksi kembali, melihat kembali kekurangan ataupun aib dan celah yang ada pada diri kita, sehingga kita masih saja seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kata ketaatan. Apa yang menyebabkan hal itu wujud dalam diri kita? Kita masih sering bermaksiat kepada Allah, masih sering lalai dari perintah-perintah Allah, masih sering terbawa, terjerat dengan keinginan daripada syahwat kita, sehingga hal itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah yang ke-35 ini, Imam Ibnu Athaillah seakan dari beliau mengatakan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yadhatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka 'anha. Asal ataupun sumber daripada maksiat, segala maksiat, lalai dan juga syahwat ini ternyata apa, kata Imam Athaillah, ar-ridha 'anil nafsi. Jadi ridho ataupun rela nurut terhadap nafsu, menuruti hawa nafsu. Apa saja yang dikehendaki hawa nafsu diturutin. Apa saja yang dikehendaki oleh hawa nafsu
diikutin. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqtatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Padahal sebaliknya, asalnya sumbernya segala ketaatan, ya kan, kewaspadaan dan juga kesucian diri adalah ketika tidak ridho terhadap hawa nafsu. Artinya tidak menuruti hawa nafsu. Tidak menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini apalagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Senantiasa menyertai kita. Sulit kita ini berpisah dengan hawa nafsu, karena itu memang sudah menjadi bagian daripada diri kita. Dan tetapi bagaimana caranya hawa nafsu ini kita tundukkan? Ya kan, kita tundukkan, bukan kita yang tunduk sama hawa nafsu, bukan kita yang selalu nurut ikut sama hawa nafsu. Memang kita ini tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Tidaklah aku ini terbebas dari godaan hawa nafsu, dari kesalahan, dari kekurangan. Karena sesungguhnya hawa nafsu ini senantiasa mengajak, mengarahkan, memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk. Illa marrahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi mereka, maka mereka terselamat daripada godaan dari hawa nafsunya. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hikmah ini bahwasanya ridho terhadap hawa nafsu ataupun mengikuti hawa nafsu itu adalah merupakan sumber kemaksiatan, bahkan juga menjadi sumber timbulnya ataupun wujudnya sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat madmumah. Jadi sifat-sifat yang tidak terpuji yang dahulu itu sudah beberapa kali kita kita bahas, kita utarakan sama-sama. Maka itu ternyata sumbernya karena kita masih mengikuti daripada hawa nafsu. Makanya orang yang itu terhadap hawa nafsu, yang menuruti hawa nafsu, maka yang pertama kali akan menyerang dirinya adalah apa? Dia akan merasa dirinya ini baik. Dia akan merasa dirinya baik, sehingga apapun yang dia kerjakan itu dia rasa adalah hal yang baik. Orang yang mengikuti hawa nafsu seperti itu, dia akan merasa bahwasanya dirinya adalah baik, dirinya suci, dirinya terbebas daripada kesalahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian itu mensucikan diri kalian sendiri, merasa diri kalian ini suci, bebas dari segala kesalahan, merasa diri kalian ini adalah orang-orang yang baik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui terhadap siapa-siapa saja orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini sudah merasa dirinya baik, ketika orang ini sudah merasa dirinya baik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan dikuasai oleh kelalaian. Dikuasai oleh kelalaian. Kalau orang sudah merasa baik, udah gak mau lagi ngaji, udah merasa baik, gak mau lagi ngaji. Kenapa? Karena sudah merasa amal yang dia buat ini benar.
amal yang dia buat tidak benar. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, dia merasa itu sudah menjadi orang yang paling benar. Ya kan? Walaupun itu sebenarnya salah, dia akan menganggap itu benar. Sehingga apa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diliputi oleh kelalaian, sudah enggak mau lagi. Enggak mau lagi mendengarkan nasihat, enggak mau lagi hadir dalam majelis-majelis taklim. Ini enggak mau. Duduk dalam majelis-majelis ketaatan itu sudah tidak mau. Kenapa? Karena sudah merasa dirinya sudah baik, sudah benar. Lalu nanti kalau sudah lalai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini sudah lalai, maka dia akan lalai dalam segala hal, termasuk lalai mengawasi hatinya, lalai mengawasi nafsunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu berkuasa. Hawa nafsu berkuasa karena tidak diawasi, hatinya tidak diawasi, sibuk dengan hal-hal yang melalaikan dirinya dari memperhatikan hatinya. Sebenarnya kan kita dia Pak Saudara, harusnya kita senantiasa mengawasi hati kita. Harus senantiasa mengawasi hati kita. Jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Sehingga kalau kita diperhatikan, kalau kita dijaga hati kita, maka hawa nafsu itu tidak akan ada kesempatan untuk menguasai hati kita. Nah, sebab tadi sebab sibuk dengan kelalaian-kelalaian, maka dia juga lalai dari memperhatikan hatinya, dari nafsunya. Nah, ketika hatinya sudah tidak diawasi, hatinya sudah tidak dimonitor lagi, maka hawa nafsu ini menguasai. Hawa nafsu menguasai. Syahwat akan merajalela, sehingga kehidupannya dia hanya untuk menuntaskan syahwatnya saja, nafsu syahwatnya saja. Dia hanya ingin menuntaskan daripada nafsu syahwatnya saja. Maka ini kan timbul sifat yang tercela yang kemarin sudah kita bahas. Sifat bahamiyah, yaitu sifatnya apa? Dia hanya memperuntukkan dirinya untuk menyempurnakan syahwat perut dan apa yang di bawah perut. Muncul sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebab dari merasa ridho terhadap hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang ini sudah dikuasai syahwat, ya kan, syahwatnya ini sudah merajalela, maka dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Apapun bentuknya kemaksiatan, rata-rata kebanyakan dorongannya adalah dorongan sebab syahwat. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, asluhul maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Asal ataupun sumbernya maksiat, lalai dan juga syahwat, yaitu ketika ridha dengan hawa nafsunya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang yang dia tidak ridha terhadap hawa nafsunya, dia tidak menuruti hawa nafsunya, maka dia akan terhindar daripada sifat-sifat yang tercela, bahkan itu akan menjadi awal ataupun sumber munculnya sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat yang terpuji. Diawali dengan ketika dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu ini akan mengajak kepada diri untuk merasa
menjadi orang yang baik, merasa dirinya adalah orang baik, keadaannya adalah keadaan yang baik, sudah merasa orang baik. Nah, kalau dia nggak turutin hawa nafsunya, maka orang ini senantiasa akan merasa dirinya ini bukanlah orang yang telah melakukan kebaikan. Artinya belum ada kebaikan yang patut dia banggakan dalam dirinya. Imam Junaid al-Baghdadi beliau sendiri mengatakan bahwasanya janganlah kamu merasa tenang, merasa tentram. La taskun ila nafsika wa inda mata'atuha laka fi ta'ati rabbik. Jangan sekali-kali, janganlah engkau ini merasa nyaman, merasa tentram terhadap dirimu walaupun engkau ini sudah berterus-terusan, ya kan, sudah terus-terusan berada dalam keadaan engkau ini mentaati Rabbmu. Jadi ketika seorang yang sudah dalam keadaan taat sekalipun, jangan pernah merasa nyaman dengan ketaatan itu. Alhamdulillah saya mudah jadi orang taat. Alhamdulillah saya mudah rajin ibadah. Ya. Manakala ketika ada perasaan seperti itu, Pak, perasaan merasa sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia awal jalan keburukan-keburukan yang akan timbul darinya. Merasa sudah taat, merasa sudah baik, walaupun keadaan kita memang dalam keadaan ketaatan. Misalkan, ya kan, yang sudah sering ikut majelis taklim, ya kan, yang sudah sering sholat berjamaah di masjid, yang sudah sering menjaga sholatnya yang 5 waktu, yang sudah sering bersedekah, yang sudah sering melaksanakan puasa, zakat tidak pernah terlewat, ya kan, haji dan umroh ini sudah sudah bisa dilaksanakan. Ini jangan merasa sudah aman, jangan merasa nyaman sudah. Alhamdulillah saya sudah. Jadi tetap harus menghadirkan rasa khauf, tetap menghadirkan rasa khauf. Jangan menghadirkan rasa sudah merasa baik, ya kan? Sudah merasa baik. Artinya ketaatan yang kita buat juga pun itu tidak lepas dari rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena diri kita, ya kan? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita ini bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Sebab rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ulama juga beliau menuturkan, mewanti-wanti, seandainya seorang ini tidak khawatir terhadap nafsunya sepanjang waktu dan tidak menyelisihinya dalam setiap keadaan dan tidak menempatkannya pada perkara yang nafsu itu tidak suka sepanjang hari, maka dia menjadi orang yang terpedaya dan tertipu oleh nafsunya. Jadi kalau orang ini sepanjang waktu tidak pernah risau terhadap nafsunya, tidak pernah merasa risau memperhatikan nafsunya sepanjang waktu, Pak. Ini mengatakan sepanjang waktu. Berarti kan kita memang harus benar-benar memperhatikan hawa nafsu kita dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu. Bahkan kita berusaha bagaimana dalam setiap keadaan kita selisihi daripada hawa nafsu itu. Jangan kita ikuti hawa nafsu keinginan. Kalau bisa, ya. Dan kita bawa itu hawa nafsu ke dalam satu keadaan, dalam satu dalam satu keadaan peristiwa yang nggak disenangi sama nafsu, kita bawa, kita paksakan diri kita. Kalau nggak seperti itu, Pak, berarti kita sedang dalam keadaan
tertipu dan terpedaya oleh hawa nafsu. Azan berkumandang, azan berkumandang. Ini terkadang kita mengeluh, azan itu berkumandang. Sudah azan, baru mau tidur, baru mau istirahat, baru rebahan. Apalagi sebelum azan makan, baru mau istirahat, baru mau rebahan, udah azan. Ini hawa nafsu ini pengennya bentar deh istirahat dulu, baru azan gitu. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala kita paksa bawa keinginan hawa nafsu itu ke tempat yang dia enggak senang. Pengennya istirahat, kita bawa dia sholat. Kita bawa dia ambil air wudu. Pengennya rebahan, kita bawa dia ke kamar mandi. Ya kan? Buang hajat dan sebagainya, kemudian persiapan wudu. Kita bawa dia untuk ambil peci, ambil sarung. Itu nafsu udah gregetan. Enaknya mau tidur, enaknya mau rebahan. Padahal Pak, itu keinginan hawa nafsu itu padahal hanya kelihatannya remeh. Dia hanya duduk dulu sebentar, ya kan, selesaikan azan, ya kan? Selesaikan azan, nunggulah deket-deket qomat baru datang kan. Padahal cuma gitu doang Pak. Tapi sebenarnya di situ kita sedang diperdaya oleh nafsu, sedang diperdaya sama nafsu. Tapi kalau kita itu hari-hari dalam setiap momen itu hawa nafsu kita kerjain Pak, maka kita akan bisa menundukkan hawa nafsu. Akan terjaga diri kita, nggak tertipu lagi sama hawa nafsu. Ya kan? Kita nggak bersahabat lagi dengan hawa nafsu. Kita kendalikan hawa nafsu. Kita kendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau sekali saja diturutin, Pak, sekali saja diturutin, mulai dari hal yang kecil, itu nanti minta lagi yang lebih gede lagi, minta lagi yang lebih gede lagi. Kalau pada saat itu diturutin duduk sebentar, ya kan, duduk sebentar, nanti setelah itu ada lagi keinginan, minum dulu, ya kan, lagi zuhur panas-panas, minum dulu lah, bentar, minum dulu. Habis minum lagi ada lagi nanti, coba ngecek HP dulu kan. Tahu-tahu kita nggak sadar komat, ya kan, komat. Walaupun komatnya rumah kita dekat, komat kita datang masih dapat, sama imam masih dapat. Tapi kan kita sudah luput sholat sunnah, ya. Kita luput sholat sunnah, kita luput doa. Terlalu banyak yang kita luput waktu-waktu mustajab untuk doa, kita luput untuk zikir dan sebagainya. Banyak yang kita luput, padahal kelihatannya remeh, kelihatannya kecil. Nafsu seperti itu, dan ini kadang kita tidak sadar kita ini seperti itu keadaan kita. Makanya di sini Pak Ibnu Athaillah benar-benar memberitahukan kepada diri kita tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu, ya, tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita masih terbedaya hawa nafsu. Kita perlu latihan lagi, bawa lagi hawa nafsu itu ke tempat-tempat yang dia nggak suka. Bahkan ada yang Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang memandang kepada dirinya dan merasa dirinya ini sudah baik, maka sungguh nafsu telah menghancurkannya. Sungguh nafsu telah menghancurkannya. Yang senang kita ini ngerasa baik itu, perasaan senang itu hawa nafsu. Perasaan itu hawa nafsu. Senang banget kalau kita ini ngerasa diri kita ini sudah baik. Hari-hari nafsu itu pasti seperti itu. Pengennya kita ini merasa diri kita ini sudah baik. Sehingga kalau orang sudah merasa baik, maka tidak akan ada usaha untuk mengadakan perbaikan. Yang sudah merasa baik, alhamdulillah sholat saya sudah sholat, ya kan, sholat saya sudah bagus, alhamdulillah saya sudah ikut ngaji, ya kan? Saya sudah baca Al-Quran. Kalau sudah merasa sudah baik, nggak mau ngaji lagi, ya kan, nggak mau ngaji lagi. Alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran, sudah bisa saya, walaupun
aja mau, aku sudah bisa. Sehingga nggak mau lagi ngaji, ya kan, nggak mau lagi ngaji, nggak mau dari duduk dalam majelis tilawah, tadarus dan sebagainya. Ini yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sudah sedekah setiap hari. Alhamdulillah saya sudah puasa Senin Kamis, saya sudah puasa, bahkan saya sudah puasa Daud. Kelihatannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, tetapi ternyata itu justru akan menjerumuskan orang dalam jurang kemaksiatan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga sebenarnya pengaruhnya bukan hanya kepada diri kita. Ini juga akan memberikan pengaruh apabila kita senantiasa berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang masih menuruti hawa nafsu. Ini juga akan memberikan efek kepada diri kita. Ini akan memberikan efek kepada diri kita. Makanya Imam Thailand ini melanjutkan, wali an tashaba jahilan la yardu an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yardu an nafsi. Jadi bersahabat, berkumpulnya engkau dengan orang-orang yang enggak ngerti, orang-orang yang bodoh kan dari ilmu-ilmu, tetapi dia orang yang tidak menuruti hawa nafsu. Tidak menuruti hawa nafsu itu lebih baik dibandingkan engkau, ya kan, berkumpul, bergaul dengan orang yang alim, orang yang berilmu, tetapi senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau sudah mengikuti hawa nafsu, siapapun akan jadi rusak, Pak. Ya, siapapun akan jadi rusak. Kalau mengikuti hawa nafsu ini, siapapun akan jadi rusak. Orang alim sekalipun ketika dia ini sudah mengikuti hawa nafsu, terus mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya dituruti, maka akan rusak. Makanya lebih baik berteman dengan orang yang bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsunya dibanding berteman, bergaul dengan orang alim tetapi yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau sudah mengikuti hawa nafsu, orang alim ini terkadang akan justru malah akan sesat dan menyesatkan. Iya, sesat dan menyesatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ketika orang bodoh tapi dia nggak mengikuti hawa nafsunya, ini nggak akan menyesatkan orang lain. Dia sendiri juga tidak akan tersesat. Justru dia malah akan menerima segala nasihat. Ngaku dia dirinya nggak bisa apa-apa, ngaku dia dirinya bodoh, ya kan, masih butuh bimbingan. Tapi kalau orang pinter, ya kan, orang pinter mau dinasihatin ya sudah lebih tahu nasihat itu, sudah tahu sih. Dinasihati dia sudah tahu, susah. Makanya lebih baik berkawan dengan orang yang bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsunya dibanding dengan orang alim yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Fa ayyu ilmin li 'alimin yardu an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsihi. Maka apa makna sandangan ilmunya orang yang alim kalau dia sendiri masih mengikuti hawa nafsunya? Padahal ilmu itu sebenarnya hanya digunakan agar dia ini bisa menundukkan hawa nafsunya. Tetapi ternyata ilmu yang dia miliki justru malah tidak bisa menjadikan dia menundukkan hawa nafsu, malah dia tetap ikut hawa nafsu. Ya, terus apa makna sandangan orang alim, sandangan ilmu yang dia sandang kalau dia tidak menjadikan ilmu dengan ilmunya ini menundukkan hawa nafsu? Dan juga apa makna daripada sandangan orang bodoh, ya kan, jahil kalau dia ini tidak mengikuti hawa nafsu, walaupun dia nggak tahu, dia dikatakan bodoh tapi dia nggak mengikuti hawa nafsu. Sedangkan tidak mengikuti hawa nafsu ini adalah hal yang benar, ya kan, hal yang benar. Maka sandangan kata-kata jahil ataupun bodoh ini tidak berfaedah bagi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu faedahnya kita ini berkawan, berkumpul,
berbau. Itu apa? Innama hiya az-ziyadatu fil hal wa adamun nuqsan fiha. Jadi agar faedahnya salah satunya adalah agar kita ini mendapatkan peningkatan dalam keadaan kita ke arah kebaikan, bukan, dan terhindar dari kemerosotan dari keadaan kita. Makanya ketika kita berkawan, berjumpa dengan orang yang tidak tunduk kepada hawa nafsunya, maka itu akan ada pelajaran berharga buat diri kita. Itu akan menimbulkan peningkatan pada diri kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang yang perlu kita ambil pelajaran dan ibrah daripada hikmah ini, yaitu agar bagaimana kita senantiasa berusaha agar jangan sekali-kali kita ini tunduk ataupun menuruti setiap keinginan daripada hawa nafsu yang akan justru membawa kita kepada jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, kelalaian, dan terliputi ataupun dikuasai oleh syahwat, sehingga menjadikan kita orang-orang yang celaka dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari Allah Subhanahu wa taala tadi salah satu caranya yaitu bagaimana dalam setiap amal ini kita lagi dan lagi melihat kepada hati kita. Kita lihat dalam hati kita, dalam setiap amal, dalam setiap kondisi, kita lihat kepada hati kita. Ini sesuai dengan kehendak Allah ataupun tidak sesuai. Kalau sesuai, jalankan. Kalau tidak sesuai, jangan jalankan. Dan juga kita senantiasa melatih diri kita nih Pak, untuk tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ini pengennya yang enak-enak, yang santai-santai, ya kan? Hawa nafsu yang tidak melelahkan, tidak ada susah payahnya, tidak ada perjuangannya, hawa nafsu seperti itu. Terutama yang berhubungan dengan agama, Nah, hawa nafsu ini bertolak belakang. Nanti saya bertolak belakang daripada amalan-amalan agama. Nah, kita coba latih diri kita ketika dihadapkan dengan amal-amal agama, segera laksanakan, segera tunaikan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda amal kebaikan. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit ulasan daripada hikmah yang ke-35 dari dalam kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala ajmain. Semoga memberikan manfaat kepada diri kita dalam kehidupan kita, bisa kita terapkan, bisa kita amalkan, dan juga bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan umat seluruh alam. Baik, ada ini apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. supaya kejenuhan ini kembali semangat lagi. Maka sudah saya kalau memaksa ini sudah mulai dari bangun malam, sudah kalau memaksa ini ada kurun waktu yang menjadikan kita jenuh gitu. Jadi belum pantas ini maksudnya. Iya, baik. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, memang ini sebenarnya yang selama ini tertutup sama kita, Pak. Ya kan? Kita hari ini merasa kayaknya kita ini sudah baik-baik saja, ya kan? Kita ini sedang dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan
terhindar dari fitnah ini dan itu. Ternyata ketika dibuka rahasia-rahasianya, di balik itu ternyata Masya Allah, itu dari mana? Kayaknya apa pantas saya ini nanti masuk surga ya dengan yang seperti ini kondisinya. Kan seperti itu. Jadi memang ada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini bersandar kepada amal kita nggak pantas. Kita ini kalau bersandar dengan amal kita, mengandalkan amal kita, nggak pantas kita masuk surga. Ya kan, nggak pantas masuk surga. Makanya di awal-awal, ya kan, Imam Athaillah yang pertama kali beliau tekankan apa? Jangan bersandar kepada amal, ya kan? Jangan bersandar kepada amal, karena memang bukan amal yang masukkan kita ke dalam surga. Lagi dan lagi rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang masukkan. Sehingga itu dia. Ketika kita ini bersandar kepada amal, ya kan? Ketika kita bersandar kepada amal, maka akan ada masa di mana kita ini jenuh untuk buat amal. Kenapa? Karena tujuan kita buat amal ini supaya dengan amal itu kita masuk surga. Kan gitu. Ketika kita melihat amal kita kok kayaknya nggak pantas masuk surga, dengan amal saya ini nggak pantas masuk surga. Akhirnya apa? Aduh, kalau kayak begini bagaimana? Ya kan, jadinya jenuh. Jadinya apa namanya? Sedikit putus asa. Ya kan? Jadinya sedikit putus asa. Tapi kalau kita makanya apa namanya? Mengajarkan kepada kita benar-benar ikhlas yang paling tertinggi itu adalah ketika kita beramal memang semata-mata karena Allah. Tidak ada embel-embel apapun. Baik itu mau masuk surga, baik itu terhindar dari neraka. Makanya kita semua ini sedang berusaha bagaimana kita ini tingkatan keikhlasan kita ini dinaikkan, seperti yang Ustaz Ridho bilang ya. Jamaah Muhajirin udah waktunya naikkan apa namanya, upgrade levelnya. Jangan lagi level ibadahnya ini semata-mata mau masuk surga dengan amalnya, tapi semata-mata beribadah karena Allah. Tadi Pak, wujudkan sifat ubudiyah kita, sifat kehambaan kita kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Kita ini apa namanya, tujuan kita ini hanya apa? Ibadah sama Allah, nurut sama Allah. Kan gitu kata Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenalin Allah, kenalin keesaannya, kenalin kebesarannya agar kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggi-tingginya nilai ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak meminta timbal balik dari ketaatan itu dari Allah. Coba. Itu setinggi-tingginya nilai ketaatan dan ketakwaan seorang ketika kita ini tidak mengharapkan ataupun meminta timbal balik dari ketaatan kita itu dari Allah. Hari ini kan kita masih begitu. Kita masih beramal tapi masih pengen ada timbal balik dari amal kita dari Allah. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala sudah janji tanpa diminta pun akan diberi. Kan gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah janji tanpa diminta akan diberi, tapi karena kurang sabarnya kita, bahkan termasuk kemarin dikatakan Imam Athaillah itu termasuk salah satu istilahnya gambaran kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Menagih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah janji pasti akan diberi. Ya kan? Kemarin kan ilustrasinya seperti itu. Nanti besok pagi ya, subuh saya kasih payung, ini lagi musim hujan. Ini belum sampai subuh sudah nagih. Mana itunya payungnya? Mana payungnya? Padahal janjinya subuh. Setelah subuh akan saya kasih, tapi sebelum subuh sudah ditagih janjinya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan perintahkan beramal soleh yang baik akan dikasih surga. Surga di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu. Tapi kita nggak sabar, belum nyampe di akhiratnya udah ditagih. Belum di akhiratnya sudah nagih sama Allah Subhanahu wa taala.
Demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi beginilah keadaan kita. Makanya kita ini belajar seperti ini agar kita tahu kelemahan kita. Hari ini kita nggak tahu kelemahan dan kekurangan kita karena masih tertutup dengan merasa kita ini tadi masih sudah ada kelebihan, sudah taat dan sebagainya, sudah baik dan sebagainya. Ini yang mau kita coba kikis sedikit demi sedikit agar kita menjadi benar-benar insan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba Allah di hadapan Allah Zat yang Maha Esa. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk sebuah majelis yang sampai kita para majelis.